di Indonesia dan Asia. Nah, sehingga saya memberanikan diri sebagai praktisioner. Termasuk di BUMN, ya, kami juga pernah sampai pada posisi yang cukup strategis ya di Dewan Pengawas ya di salah satu BUMN. Kalau saya sebut mungkin Bapak Ibu tahu ya BUMN yang bidangi pangan ya Bulog. Nah, kemudian sebagai HR consultant, ya saya dengan Pak Ervin ya banyak menangani perusahaan-perusahaan dan hari ini saya dan tim itu lagi menangani proses pembentukan budaya organisasi di PT Jasa Marga dan juga IHC. IHC ini adalah holding untuk rumah sakit yang dimiliki oleh BUMN. Jadi ada RSPP, ada rumah sakit pelabuhan, ada rumah sakit Pelni dan lain-lain itu kan kemudian membentuk satu holding namanya IHC. Nah, tadi ada yang background-nya dari rumah sakit juga tadi ya. Nanti kita bisa diskusi. Nah, lalu life coach ini saya sebagai seorang coach itu punya beberapa klien, ya meskipun kliennya personal, tapi menurut saya ini juga strategis, ya karena beberapa klien personal saya itu adalah CEO atau owner dari satu perusahaan. Nah, sehingga ini adalah lokomotif yang gerbongnya itu panjang. Gitu. Nah, dan selebihnya saya menulis beberapa buku, ya, kalau di total dari tahun 98 sampai sekarang mungkin ada sekitar 40-an ya, buku yang sudah kita terbitkan. Oke, demikian ya Bapak Ibu perkenalan, nanti kita bisa kenalan lebih lanjut lagi. Di situ ada WA dan telepon saya boleh di copy ya. Ini materi nanti akan disampaikan ke peserta juga ya Pak Erwin ya, kita bagikan ya. Ya, nanti materi akan kita bagikan, Pak Cip. Oke, apa tapi belum dibagikan kan? Belum, belum. Nanti aja ya Biar setelah fokus menyimak kasih. Pak Oke. Cipto. Siap Pak Erwin. Ya. Nah, jadi semoga saya adalah orang yang tepat pada sore hari ini untuk menjadi fasilitator untuk diskusi kita bersama-sama dalam tema negosiasi. Nah, Bapak Ibu, ya ini juga kenapa saya tadi minta izin Pak Ervin untuk mengenalkan diri. Karena dalam salah satu proses ya negosiasi itu menjadi penting untuk kita tidak jumping langsung kita bicara tentang apa yang kita inginkan dan keputusan apa yang kita ingin dapatkan gitu ya. Nah, nanti kita akan sampai pada satu slide di mana attention itu menjadi penting. Nah, jadi attention itu adalah bagaimana kita meyakinkan bahwa orang yang kita ajak negosiasi itu sedang berhadapan dengan orang yang tepat. Gitu. Nah, sehingga dia akan menyediakan waktu untuk kita, menyediakan perhatiannya untuk kita. Nah, kalau kita sampai di titik ini saja gagal, maka ya mereka mungkin akan setengah hati karena akan menganggap bahwa kita orang yang tidak tepat untuk diajak negosiasi atau orang yang posisinya bukan sebagai decision maker, ya kan, tidak pada kapasitas sebagai pengambil keputusan atau memengaruhi keputusan. Nah, sehingga statement mengenai siapa saya, apa posisi saya itu menjadi penting dalam negosiasi. Nah, dalam hal ini saya berusaha untuk membangun attention itu. Paling tidak Bapak Ibu merasa bahwa waktu yang Bapak Ibu luangkan sampai nanti jam 5 itu adalah waktu yang tidak sia-sia karena berharap mendapatkan sesuatu dari orang yang menurut Bapak Ibu tepat gitu ya. Nah, makanya perkenalan itu menjadi penting ya. Nah, dalam negosiasi tentu tidak banyak waktu untuk mengenalkan diri. Apalagi kalau seperti Pak Sona tadi yang bawa tim banyak, apalagi beliau sebagai leadernya di sana. Tentu kalau bicara CV kan bisa berlembar-lembar tuh, kan nggak mungkin ditampilkan semua gitu. Nah, sehingga hanya beberapa bagian yang menurut kita ini menjadi apa ya istilahnya keyword gitu ya. Nah, inilah yang kemudian perlu kita tampilkan. Nah, jadi ini sebagai salah satu contoh ya bahwa pada saat kita negosiasi mungkin kita kadang-kadang diminta untuk menampilkan slide dan lain-lain. Nah, jadi kalau pada waktu itu kita harus menampilkan siapa diri kita, maka cukup keyword-nya saja yang kemudian kita munculkan. Nah, saya adalah leadership practitioner, saya motivator, mind shifter, gitu ya. Saya konsultan di bidang human capital atau human resources, salah seorang life coach, dan saya penulis dari beberapa buku. Nah, ini yang akan diingat orang. Sehingga kemudian orang mengatakan bahwa oke, saya sedang berhadapan dengan orang yang tepat, dan waktu yang saya luangkan kepada orang yang di depan saya ini adalah waktu yang akan sangat produktif ke depan. Nah, demikian Pak Ervin. Jadi ini perkenalan sekaligus bagian dari materi ini Pak Ervin ya. Oke, kita lanjut ya Pak Ibu. Nah, kita masuk ke sini.
Jadi, negosiasi itu apa sih? Banyak di antara kita beranggapan bahwa negosiasi itu adalah satu proses di mana kita dituntut untuk punya kemampuan speaking yang bagus, ya punya keterampilan presentasi yang bagus, ya. Ternyata dalam banyak kasus negosiator-negosiator yang hebat itu belum tentu mereka adalah seorang public speaker yang andal, bukan orang yang kemudian layak ya dapat julukan sebagai singa podium. Nah, beberapa di antaranya mungkin orangnya kelihatan kalem, kelihatan kalau bicara itu justru malah irit, kayak pelit ngomong dan segala macam gitu. Nah, sehingga negosiasi itu bukan sekedar proses kita bertukar kata, bukan sekedar proses berkomunikasi. Ini lebih kepada strategic game, gitu ya. Pertarungan pikiran, pertarungan konsep, pertarungan ide, pertarungan gagasan, ya kan, pertarungan nilai, dan bagaimana kita mengkompromikan berbagai kepentingan dan seterusnya. Dari lebih ke strategic game. Nah, sehingga kalau kemudian hari ini, ya di titik sekarang ini, merasa bahwa, loh kan saya selama ini bukan seorang komunikator yang bagus. Saya kalau disuruh ngomong, dikasih mic, ditaruh di atas panggung aja saya gemeter. Apakah saya akan jadi seorang negosiator yang hebat? Nah, di sini pemahaman yang kita akan bangun. Bukan tentang komunikasi, tapi lebih ke strategic game. Ya, sehingga seorang negosiator adalah seorang game player, ya kan? Atau kalau kemudian seorang negosiator yang ulung, ya dia bukan hanya game player tapi game changer gitu ya. Gitu. Ini pemahaman yang kita akan bahas pada sore hari ini. Kemudian yang kedua, negosiasi itu adalah seni ya di mana kita dituntut untuk terampil dalam membaca bukan hanya apa yang ada di slide, bukan hanya apa yang terucap, tapi kepentingan apa di balik ucapan yang disampaikan itu? Kepentingan apa yang ada di belakang layar yang ditampilkan di slide itu? Ya, kemudian leverage ya tentang posisi tawar. Apakah kita berada di posisi yang kuat, ya kan? Atau bisa jadi justru counterpart kita lah yang lebih kuat dari kita, ya kan? Nah, kemudian kalau kita ini katakanlah ibaratnya adalah Daud atau David, sementara sementara lawan kita adalah Jalut atau Goliat, ya kan? Nah, bagaimana selagi kita agar kemudian kita bisa meskipun seorang David tapi bisa mengalahkan Goliat? Nah, ini tentang posisi tawar, leverage, tentang power, tentang kekuatan dan seterusnya. Nah, kemampuan-kemampuan seperti ini itu bisa kita baca melalui satu keterampilan yang nanti kita akan coba elaborasi dalam dalam konsep ini. Nah, sehingga kalau kita bicara negosiasi bukan sekedar lawan saya besar, lawan saya kuat gitu ya. Karena di balik kebesaran, di balik kekuatan yang dimiliki oleh lawan kita ya atau partner negosiasi kita, selalu ada kelemahan-kelemahan. Selalu ada titik-titik yang kita bisa gunakan untuk kemudian membuat kita ini meskipun tidak sekuat mereka, tidak sebesar mereka, tapi kita punya kekuatan yang bisa mengimbangi gitu ya. Gitu. Nah, sama seperti Daud atau David pada akhirnya kan bisa mengalahkan Goliat meskipun dia adalah raksasa yang sepertinya nggak terkalahkan. Lalu kemudian kita akan bicara tentang BATNA, ya, tentang opsi-opsi, sehingga dalam negosiasi nanti akan ada beberapa pilihan, kita mau pakai model yang mana, nah itu tergantung pada opsi-opsi yang kita akan pilih. Ya kan, kalah dan menang dalam negosiasi itu bukan sesuatu yang hitam putih. Kelihatannya menang, sesungguhnya kalah, bisa jadi. Atau kelihatannya kalah, tapi sesungguhnya kita menang, itu juga bisa jadi. Gitu ya. Seperti hanya hari ini, kalau kita bicara Amerika dan Iran, yang menang siapa? Kan sulit menentukan. Menang dalam aspek apa? Gitu. Gitu. Kalau bicara soal hancur-hancuran, ya faktanya Amerika tidak ada satupun rudal yang jatuh di negara Amerika kan. Gitu. Tidak ada satupun warga sipil Amerika yang terbunuh dari perang ini. Gitu. Sementara di Iran banyak warga sipil yang menjadi korban, infrastruktur di Iran juga hancur. Tapi apakah kemudian kita mengatakan bahwa Amerika menang, Iran kalah? Oh enggak. Gitu. Nah banyak hal yang kemudian kita akan hitung sebagai aspek menang itu seperti apa, dikatakan kalah itu seperti apa. Nah, lalu bahasa apa yang kemudian kita akan gunakan dalam membangun diksi atau membangun framing ya dan seterusnya ya nanti kita akan bicara tentang NLP dan bagaimana mengontrol emosi. Karena pada akhirnya secanggih apapun kita ya sebagai seorang negosiator dengan ilmu yang bermacam-macam itu, ketika kita berada di meja negosiasi, ketika sudah berhadapan-hadapan itu seperti seorang apa ini karateka
ya kan, atau taekwondoin gitu ya, atau pesilat yang ketika dia di sasana atau di dojonya atau di padepokannya itu dia udah menguasai banyak sekali jurus. Wah, di mata gurunya dia udah jagoan. Tapi begitu turun ke jalan, ketemu dengan petarung jalanan itu bisa lupa semua jurus-jurusnya itu. Nah, itu contoh dalam kontrol emosi. Nah, nanti kita akan belajar itu. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau tidak, nanti kita bisa lanjutkan mungkin di batch berikut-berikutnya. Oke, demikian Bapak Ibu tujuan yang kita akan bangun. Ya, apakah ini cocok atau perlu ada sesuatu yang kita akan tambahkan? Nah, nanti Bapak Ibu bisa ketik pesan. Enggak, saya mau ada tujuan lain yang mau saya capai dari materi sore hari ini. Silakan nanti disampaikan. Nanti kalaupun saya nggak bisa baca, Pak Erwin kan sebagai hostnya bisa baca Pak Erwin. Nah, nanti saya diingatkan bahwa ternyata ada peserta yang dia menyimpan tujuan selain dari yang tiga itu, ada loh Pak Cipto ini mau dibahas. Nanti Pak Erwin tolong baca pesan itu dan nanti disampaikan ke saya. Begitu ya, deal ya. Kita mulai ya. Bismillah. Jadi hari ini Bapak Ibu, bicara tentang negosiasi itu tidak sesimpel bicara seorang penjual sayur dengan seorang pembeli sayur di pasar. Ya kan? Seorang penjelasan mengatakan kangkung ini satu ikat harganya 5.000, sementara pembelinya mengatakan oh enggak, kemarin saya beli cuma 3.000 gitu ya. Gitu. Apalagi ini kangkungnya juga enggak seger gitu, masa 5.000. Nah, kemudian terjadi tawar menawar, ya kan? Akhirnya si ibu pura-pura ya udahlah kalau enggak mau 3.000 saya beli tempat lain. Lalu pembelinya pura-pura pergi, ya kan? Lalu penjualnya manggil-manggil, bu, 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 sini bu, udah 4.000 bu, enggak 3.000, udah sini bu, daripada enggak ada yang beli bu 3.000. Nah, apakah ini negosiasi? Gitu. Nah, mungkin dulu kita beranggapan bahwa negosiasi itu seperti itu. Gitu. Nah, padahal akhirnya kita paham bahwa itu bukan negosiasi. Itu namanya tawar-menawar. Itu namanya bargaining. Memang dalam negosiasi itu ada proses tawar-menawar. Tapi tawar-menawar bukan negosiasi secara keseluruhan. Dia hanya part of negotiation. Nah, karena hari ini dunia itu makin kompleks, gitu. Kalau Bapak Ibu yang di BUMN, ya, yang di pemerintahan pasti sangat paham, apalagi Bu dosen, gitu ya, bagaimana VUCA, BANI itu mendisrupt banyak hal. Ya, apa yang menurut kita itu menguntungkan hari ini, ya besok akan ada challenge baru. Nah, sehingga belum tentu yang hari ini kita anggap menguntungkan, besok masih menguntungkan. Apa yang kita anggap baik hari ini, besok tetap baik. Gitu. Dunia ini volatile, ya kan? Apa itu penuh dengan uncertainty, ya kan? Kemudian kompleks, ya, dan serba tidak menentu. Nah, demikian juga negosiasi ini bukan sekedar bagaimana kita dealing, ya. Kadang-kadang setuju untuk tidak setuju atau menunda, ya, ini juga bagian dari kemenangan. Ya, jadi misalkan kita kadang berpikir bahwa dalam satu negosiasi mesti harus ada keputusan. Nah, tapi menunda untuk membuat keputusan itu kadang-kadang juga bagian dari strategi yang perlu kita pertimbangkan. Jadi bukan sekedar deal, ya, tapi tentang bagaimana kita membangun, ya, kekuatan, kemudian persepsi, kemudian mereposisi posisi kita kembali, gitu. Nah, sehingga yang perlu kita pahami adalah bahwa hari ini kalau kita bicara negosiasi, itu stakeholder-nya itu bukan hanya kita dengan orang yang di depan kita pada waktu berada di meja negosiasi. Ibaratnya kita ini berada di papan catur, bukan hanya bidak-bidak catur yang ada di atas papan, tapi di luar itu semua itu adalah stakeholder. Ya, kita sebutnya multi layer, ya, negotiation itu terjadi hari ini. Nah, maka kalau tadi contohnya adalah seorang penjual sayur dengan pembeli, ini kan hanya satu dengan satu kan, one on one kan. Tapi hari ini yang namanya negosiasi itu bukan one on one. Gitu. Jadi misalkan kita, ya, ketemu dengan katakanlah satu pihak, ya, di kementerian misalkan. Nah, kita berpikir bahwa meskipun kementerian itu punya otoritas untuk mengelola anggaran, gitu ya, dan kemudian ada pos-pos yang memang itu bisa dikelola oleh satu kementerian. Tapi walaupun bagaimana kementerian itu ada Kemenko-nya, ya kan? Bahkan menteri itu yang dikatakan adalah dia membantu presiden, ternyata tidak juga. Karena menteri-menteri kita ini juga adalah representasi dari partai-partai politik tertentu. Nah, sehingga ya dalam
konteks ya kementerian mengambil satu kebijakan atau keputusan itu ya bisa jadi karena ada arahan presiden sebagai atasannya menteri, ada masukan dari partai ya sebagai pihak yang menjadi apa istilahnya ini pengusung dia untuk duduk di kursi itu ya. Nah, belum lagi kepentingan-kepentingan yang lain. Nah, ini semua menjadi satu hal yang makin kompleks hari ini. Sehingga yang kita hadapi satu orang mungkin wajahnya itu bisa bermacam-macam. Ya, pembisiknya ya bisa terlihat, bisa tidak terlihat dan seterusnya. Itulah the new reality of negotiation. Gitu. Nah, demikian juga pada waktu kita bicara dunia kesehatan misalkan. Ya, kita bicara tentang alat-alat kesehatan. Ternyata kalau kita bicara misalkan satu produk, ya katakanlah kita beranggapan bahwa ini produk nggak mungkin mahal, ya kan? Kalau lihat bahan bakunya, HPP, pembuatan produksinya dan segala macamnya itu nggak mungkin dijual segini. Nah, tapi kenapa menjadi mahal? Karena rantainya itu panjang, gitu ya. Bapak Ibu yang di dunia kesehatan ingin paham, gitu ya. Rantainya itu luar biasa panjangnya, sehingga HPP itu tidak cukup hanya dengan bahan baku menjadi bahan jadi dan kemudian siap distribusi. Justru kadang-kadang overhead terbesar itu bukan di proses produksinya, ya, tapi di distribusinya itulah yang kemudian ada rantai-rantai yang panjang sekali. Nah, belum lagi hari ini ya kita pada satu situasi di mana kadang-kadang pungli itu banyak terjadi di proses-proses yang ini akan membuat kita seakan-akan bahwa oke, harga itu udah cocok, gitu kan? Menurut kita murah. Nah, murah itu franco mana? Ya kan? Nah, murah di sana ketika dibawa ke tempat kita itu bisa jadi rantainya bisa panjang. Ada biaya-biaya atau cost yang mungkin tidak terbayangkan sebelumnya, ternyata itu lebih besar daripada yang kita bayangkan. Gitu. Nah, jadi inilah yang perlu kita baca. Gitu. Nah, Bapak Ibu, apa kalau begitu negosiasi? What negotiation really is? Apa sebenarnya? Di awal kita sudah sampaikan bahwa negosiasi ini adalah strategic conversation, bukan sekedar bertukar kata, bukan sekedar lo jual, apa ente jual, gua beli, tidak seperti itu. Nah, di balik kata-kata itu ada kepentingan. Nah, negosiasi adalah bukan soal bagaimana kata berbalas kata, tapi tentang menyelaraskan kepentingan, aligning interest. Nah, yang dibutuhkan dalam negosiasi itu bukan sekedar membaca apa yang terucap, apa yang ada dalam apa ini penawarannya, tapi ada kebutuhan apa, ada kepentingan apa di baliknya, gitu. Nah, kemudian tujuannya itu bukan sekedar deal, tapi solusi yang bisa diterima kedua pihak, gitu. Nah, sehingga menang hari ini belum tentu menang yang layak kita rayakan. Kalau kemudian kemenangan itu pada akhirnya akan memutus hubungan kita dalam jangka panjang dengan klien kita, ya kan, dengan mitra kita, gitu. Nah, sehingga deal itu mesti kita pertimbangkan apakah deal itu mesti win-lose atau deal itu adalah nanti win-win atau malah deal itu adalah kompromi pada akhirnya atau dealnya pada akhirnya kita harus mengalah, ya kan? Atau dealnya adalah oke, kita tunda dulu, ya kita tidak harus membuat deal hari ini. Nah, ini solusi-solusi yang kemudian bisa kita terima ya sebagai outcome negosiasi itu, dan ini tidak ada rumus pasti. Ya kan? Apakah menang itu kalau win lose, menang itu kalau win-win. Gitu. Nah, itu semua menjadi satu hal yang sangat strategis. Nah, sehingga seorang negosiator ya bukan sekedar menegosiasikan apa yang dikatakan oleh lawan negosiasi kita atau memperjuangkan apa yang kemudian kita ucapkan, gitu. Tapi tentang bagaimana memahami apa sih yang sebenarnya dibutuhkan, apa sih yang sebenarnya kita dan mereka butuhkan, gitu. Nah, termasuk prioritas. Apakah kebutuhan hari ini, kebutuhan besok, kebutuhan lusa, atau kebutuhan jangka panjang? Maka short term, ya medium term, atau long term itu menjadi sangat penting untuk kita perhatikan. Nah, kadang-kadang kita seakan-akan loss, tapi kalau itu membuat hubungan kita menjadi baik, itu bukan loss, tapi itu adalah win sebenarnya. Nah, dalam satu ungkapan, ya,
yang pernah dipopulerkan oleh seorang jenderal ahli strategi perang namanya Sun Tzu. Sun Tzu itu mengatakan bahwa kita mungkin kalah dalam satu atau dua pertempuran karena target kita sebenarnya adalah bukan memenangkan pertempuran, tapi memenangkan peperangan. Gitu. Maksudnya dalam satu perang, ya dalam satu perang itu mungkin ada beberapa front, katakanlah mungkin ada 10 atau 15 front. Nah, kita bisa saja merelakan satu, dua, atau tiga front kita kalah di sana. Karena kalau kita ngotot bahwa di tiga front itu kita menang, wah tentara yang kita kirimkan ke sana harus banyak, logistiknya harus banyak, ya kan perhatian kita akan teralihkan ke sana dan seterusnya. Padahal front itu, front yang nilainya itu nggak seberapa sebenarnya. Nah, maka daripada kita mati-matian memperjuangkan tiga front itu, ya sudahlah. Front itu bisa kita jadikan dalam tanda kutip sebagai martir, ya kan? Sebagai apa istilahnya kita ikhlaskan, kita kalah di sana ya Pak. Tiga. Kita fokus kepada 10 front yang lain. Nah, sehingga ketika seakan-akan kita kalah di tiga front itu, bukan berarti kita kalah dalam dalam peperangan. Gitu. Nah, karena front-front yang kita menangkan itu adalah front-front yang sangat strategis. Nah, sehingga kadang-kadang strategi kalah itu dalam rangka untuk menang. Gitu. Nah, itulah negosiasi. Jadi bukan sebuah science, ya ilmu pasti, tapi itu sebuah strategi, sebuah seni. Nah, makanya Sun Tzu itu tidak mengatakan bahwa ini adalah the strategic of war, tapi the art of war, seni perang katanya. Termasuk negosiasi itu adalah lebih ke seni, ya strategic conversation. Nanti dalam kajian NLP kita akan kelihatan sekali betapa ini adalah sebuah seni. Nah, dalam negosiasi, ya di awal kita sudah singgung, tadi saya sudah mengatakan bahwa nggak boleh kita ujuk-ujuk, ya. Baru ketemu langsung mengatakan, Pak, tolong tanda tangan, Pak. Pak, tolong ini kami butuh ini, tolong disetujui, Pak, ya. Ini nggak bisa. Nah, itu artinya kita jumping kepada huruf D yang kedua, decision. Nah, padahal untuk sampai kepada D yang kedua, mestinya kita mulai satu proses. Negosiasi yang utuh itu adalah dimulai dari attention dulu. Ya kan? Nah, jadi kalau kemudian kita ya belum dikenal oleh pihak yang kita ajak negosiasi, kita kenalkan diri dulu. Kalau orang yang kita ajak negosiasi, ya belum aware dengan apa yang kita tawarkan, kita bikin dia punya awareness dulu. Ya, sehingga dia akan mengatakan dalam hati, I notice you. Ya kan? Aku memperhatikan Anda. Ya kan? Nah, memperhatikan itu, ya salah satunya tadi di awal. Dalam proses kita mengenalkan diri, siapa saya punya apa. Gitu. Nah, lalu siapa saya dan saya punya apa itu setelah membuat orang menoleh kepada kita, memperhatikan kita. Berikutnya interest. Ya kan? Apakah yang saya bawa ini, yang saya punya apa itu sesuatu yang menarik nggak buat yang kita ajak bernegosiasi itu? Ya. Nah, apakah kemudian ya menarik itu saja cukup? Oh tidak, gitu. Menarik, tapi kalau dia nggak butuh, dia nggak menginginkan, maka ini tidak akan sampai pada decision. Maka meskipun sesuatu yang kita tawarkan adalah sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang menarik, kalau kita tidak bisa building need, membangun keinginan, menumbuhkan kebutuhan orang untuk ingin mengakses apa yang kita miliki itu, untuk mendapatkan apa yang kita tawarkan itu, nggak akan sampai pada decision. Nah, building need, ya, ini menjadi seni tersendiri. Nah, di situ nanti NLP akan banyak berperan di sini, ya, supaya orang itu menjadi desire, gitu ya, menjadi wah ini bagus, saya suka, saya butuh, saya inginkan itu, gitu. Nah, pertama saya aja dulu di sini. Nah, kalau sudah saya butuh, saya ingin, ya kan, saya setuju untuk mendapatkan itu, maka berikutnya keputusan itu hanya soal dia akan bernegosiasi dengan dirinya sendiri. Apakah ini tepat untuk organisasinya? Kan kalaupun saya yes, yang bayar kan bukan saya, yang bayar organisasi saya, yang bayar perusahaan saya.
yang bayar lembaga saya, bukan duit saya. Nah, apakah kemudian kalau saya bilang ini bagus juga untuk organisasi saya, untuk lembaga saya, untuk perusahaan saya, gitu. Tapi minimal ketika secara personal dia bilang yes, ya kan, saya suka itu, saya butuh itu, dan saya menginginkannya, maka dia akan berpikir nanti, oke, saya hanya tinggal butuh meyakinkan organisasi saya. Dan ketika saya ditunjuk oleh organisasi, mewakili organisasi untuk negosiasi, harusnya organisasi akan ikut apa pendapat saya. Gitu. Nah, sehingga di antara sekian banyak proses sebenarnya, bagian yang paling krusial itu adalah di D yang pertama, building need. Nah, disinilah kenapa ya Pak Erwin mengusulkan waktu itu, Pak, kita mesti masukkan NLP, Pak. Oh iya, setuju saya. Karena kalau sudah bicara desire itu, ini bicaranya bukan logika lagi, bukan rasional lagi ini. Bicaranya sudah ke emosi ini, desire itu. Gitu. Oke, nanti kita akan bahas sampai di sana. Nah, proses ini dalam negosiasi ini sebaiknya tidak di-bypass. Ya kan? Kalau kita langsung membypass ke X, namanya maksa. Nah, negosiasi nggak boleh ada paksaan. Negosiasi tidak boleh ada yang namanya orang itu berada dalam tekanan. Itu bukan negosiasi namanya. Itu namanya apa kalau bukan itu namanya intimidasi itu namanya. Nah, negosiasi tidak. Gitu. Negosiasi tidak pakai jurus pokoknya, ya kan? Anda nggak boleh nolak. Pokoknya saya paksa Anda dan nggak begitu. Ya, maka negosiasi itu adalah ketika proses yang dilewati, nah itu baru namanya negosiasi. Kalau tidak ada proses ini, yang ada tadi bisa jadi adalah pemaksaan, intimidasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu menjadi negatif, bukan menjadi sesuatu yang kita sasar dalam proses negosiasi. Nah, Bapak Ibu kita lanjut ya. Nah, dalam dunia nyata, negosiasi hari ini, ya, katakanlah kita bicara yang kelihatan ramai lah sekarang ini, ya, Amerika versus Iran. Negosiasi itu tidak hanya terjadi di meja. Jadi kalau Iran dan Amerika itu mejanya di mana? Di Pakistan. Ya mejanya di Pakistan. Mereka setuju. Nanti kita ketemu di Pakistan. Gitu. Nanti kita ketemu di Pakistan. Nah, tapi sebenarnya sebelum sampai di Pakistan, negosiasi itu sudah terjadi atau belum? Sudah. Ya, apalagi Trump. Trump itu kan orang yang ekstrovert ya. Apa yang dia nanti mungkin akan negosiasikan di Pakistan itu dia sudah bocorkan dulu tuh. Ya, melalui X dia, di Twitter dia, atau mungkin melalui ya dia diwawancara di televisi, atau mungkin melalui juru bicara Gedung Putih dan sebagainya. Ya, apalagi Menteri Pertahanannya kan juga doyan ngomong juga, itu narsistik juga dia gitu. Nah, dan itu berbalas, ya, itu berbalas, Iran membalas dan seterusnya. Nah, jadi ini sebenarnya sudah terjadi bahkan ya sebelum masuk ke meja. Itu sudah mulai ada tuh negosiasi itu. Dan multi-layer game. Multi-layer game. Gitu. Nah, sehingga ketika Amerika sedang membangun conversation dengan Iran, ternyata ada suara-suara yang tidak hanya muncul dari Teheran. Ya kan? Cina, dia perhatikan. Suara Cina gimana? Gelagatnya Rusia gimana? Turki gimana? Dan seterusnya. Dan seterusnya. Gitu. Nah, multi layer. Demikian juga ketika Iran ya bicara tentang Amerika, dia juga melihat Amerika ini kan punya NATO, ya kan? Apakah kemudian pihak NATO-nya ini juga akan mendukung Amerika, atau jangan-jangan NATO-nya sendiri juga mulai sebel nih dengan Amerika? Buktinya ya kan Spanyol, Italia nggak mau nurut. Gitu. Ya, negara-negara yang lain, misalkan Prancis sendiri juga nggak sepenuhnya mendukung tuh, meskipun Amerika adalah sekutunya dari NATO. Gitu. Nah, sehingga hal-hal seperti ini tuh diperhatikan betul, multi layer game-nya ini. Gitu. Siapa influencernya Amerika, siapa sponsornya Amerika, siapa proksinya Amerika, apakah mereka ikut bergerak atau tidak, gelagatnya bagaimana. Ini semua diperhatikan multi layer ini. Dan ini tidak dilihat nanti ketika ketemu di Pakistan, justru sebelum itu. Nah, makanya ya Iran kemudian mengatakan lebih baik kita tidak ketemu di sana. Gitu. Karena pada akhirnya toh ada waktu yang akan membatasi Amerika sendiri kok.
Gitu. Artinya kita nggak ke Pakistan pun kalau sudah sampai 1 Mei, nah itu Trump sudah pasti akan buat keputusan dan ternyata benar. Gitu. Nah jadi hal semacam ini menjadi sangat penting. Ya, negosiasi-negosiasi yang real itu justru terjadi di luar ruang negosiasi, outside the room. Gitu. Nah, kekuatan itu tidak hanya dilihat ya dari misalkan kalau kita bicara Iran sama Amerika, itu apa sih tawar-menawarnya? Nah, jadi misalkan Amerika Iran itu dia punya daya tawar, ya, dia punya Selat Hormuz, dia punya uranium, ya kan? Dia punya rezim yang kuat dan segala macamnya itu. Nah, ternyata opsi-opsi itu bagi Amerika nggak cukup selesai di sana. Iran punya opsi-opsi yang lain. Iran punya dukungan dari Rusia, Iran punya dukungan dari Cina, Iran punya dukungan dari katakanlah dunia Islam secara umum, terlepas dari apa ini perselisihan antara Sunni Syiah dan seterusnya gitu. Nah, jadi hal semacam itu menjadi posisi tawar oleh Iran. Jadi katakanlah, oke, okay, Anda mungkin suatu saat bisa menemukan lokasi di mana kami menyimpan uranium, ya kan? Tapi Anda baru berhasil mematahkan satu kekuatan kami. Anda mungkin berhasil memblokade, ya kan, Selat Hormuz. Anda berhasil mematahkan 2. Tapi jangan lupa, begitu apa istilahnya Hormuz ditutup oleh Amerika, yang teriak bukan hanya Iran, dunia internasional teriak, bahkan rakyat Amerika teriak. Gerakan No Kings ya tempo hari yang kemudian mendorong 8 juta orang turun ke jalan itu karena harga BBM di Amerika mulai naik. Gitu. Nah, sehingga dukungan internasional itu menjadi batnanya Iran itu. Gitu. Nah, sehingga ini menjadi perang opini, perang persepsi, perang antar proksi, bukan hanya sekedar Iran dan Amerika. Dan itu semua terjadi bukan di Pakistan. Itu semua terjadi dalam ruang persepsi internasional. Gitu. Dan Iran berhasil memposisikan posisi sebagai pihak yang sebagai victim gitu ya. Dan memang Iran menang di sana karena memang faktanya Amerika yang menyerang duluan. Amerika nyerang di posisi ketika sedang terjadi negosiasi di Swiss waktu itu. Dan itu dimainkan betul oleh Iran. Gitu. Gitu. Nah, dan Trump yang terlalu talkative, terlalu ceriwis dan segala macamnya itu justru menjadi sesuatu yang bagi Iran ini mudah dimainkan. Gitu. Nah, sehingga waktu dan narasi itu menjadi strategi hari ini. Bukan sekedar apa ini argumen, bukan sekedar adu daya kekuatan. Nah, dalam hal ini Amerika itu nggak bisa deal kalau sudah bicara waktu, karena konstitusi Amerika mengatakan bahwa presiden itu hanya boleh mengambil satu apa itu diskresi untuk menyatakan perang di luar persetujuan Kongres, tapi maksimal hanya 60 hari atau 2 bulan. Lewat dari situ, Trump harus atau presiden harus minta persetujuan Kongres. Nah, ini nggak bisa ditawar-tawar dan Iran tahu itu. Sehingga kadang-kadang delay itu sengaja dilakukan tuh. Jadi deal not to deal gitu ya. Itu menjadi dilakukan, itu bagian dari strategi gitu. Dan juga narasi ini menjadi sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu, inilah real negosiasi hari ini. Nah, dan saya rasa di tingkat global seperti itu, di tingkat lokal kita, di lapangan yang kita hadapi sehari-hari dengan organisasi kita, bisnis kita, kurang lebih juga sama. Gitu. Kurang lebih juga sama. Pak Cip, punten Gitu. waktunya 10 menit Baik. lagi, Pak Cip. Oke, sip. Nah, Yuk, sehingga Bapak Ibu, ya, dalam negosiasi itu ada istilah batna dan watna. Batna itu adalah best alternative, sementara watna itu worst alternative. Ya, kita pinginnya ya kalau kita sebagai penjual, ya kita jual dengan harga yang paling tinggi. Sementara kalau kita sebagai pihak pembeli, ya kita tawar harga yang paling rendah. Nah, sehingga seorang penjual dia punya range tertinggi itu sekian, dan kalau ini terjadi di sini itu bagus buat kami dan itu yang diharapkan. Tapi kalaupun tidak, kami ada range. Katakanlah dari 1 miliar tertinggi range-nya oke di 600 juta misalkan. Nah, demikian juga di sini. Enggak, budget kita ini kan idealnya
nggak sampai segitu. Kita pengennya sih dapat di 400 juta lah gitu kan. Tapi kalau kemudian dia nggak mau lepas itu, kita coba naikkan kan. Nah, maksimal sih ya. Nah, negosiasi itu adalah bagaimana mempertemukan di titik ini, ZOPA ini, Zone of Possible Agreement. Nah, BATNA ini adalah pergeseran dari sini. Selama ini belum sampai menyentuh ZOPA, ini kita sebut base alternatif. Kita masih bisa tarik sini. Ini masih base alternatif. Ini juga sama, masih base turun. Selama belum sampai ke ZOPA, ini masih base alternatif. Nah, begitu masuk ke area ZOPA ini worst alternatif, BATNA. Oke, nah BATNA ini menjadi penting untuk kemudian kita membuat opsi-opsi. Ini memang tidak yang kita inginkan, tapi daripada tidak, ya kita mungkin akan kehilangan kesempatan, mungkin akan ada hubungan relationship yang akan terganggu, dan kita juga mungkin kalah di sini, tapi kita bisa menang di satu sisi, gitu ya. Meskipun begitu, tetap harus ada yang namanya ya WAP, walk away point. Oke, pokoknya kalau udah sampai sini, ini garis merah, nggak boleh dilewati. Nah, dalam negosiasi ini kita mesti siapkan sebelum kita sampai ke meja negosiasi. Batnanya di mana, watnanya di mana. Syukur kita ketemu di batna, nggak sampai ke zopa. Karena zopa ini jatuhnya adalah watna nantinya. Nah, di sini nanti kita bisa mengambil kontrol, ya pertarungan sungguhnya di sini. Ya, jangan sampai kita menyentuh ke WAP. Kalaupun watna, di sinilah, jangan di sini. Atau kalau di pihak sini, saya tuh di sinilah, jangan di sini. Jangan mendekati garis merah. Nah, di sini nanti akan perang serunya itu di sini. Gitu. Nah, Bapak Ibu, ya. Nah, lalu pada waktu kita menentukan posisi kita di Zopa ini, yang terbaik yang mana? Apakah win-loss, kompetisi ketat, atau collaboration? Collaboration itu berarti win-win. Oke, dia maunya apa, kita turuti dengan catatan maunya kita juga dituruti. Itu win-win. Itu collaboration. Tapi ini jarang terjadi collaboration itu. Idealnya adalah collaboration, win-win. Tapi faktanya banyak negosiasi itu win-loss. Nah, yang ideal kedua adalah compromise. Ya kan? Setengah menang, setengah kalah. Nah, jadi oke, nggak apa. Kami mengalah sekian, ya kan? Menang sekian, Anda juga harus sama dong. Anda mengalah sekian, Anda boleh menang sekian. Gitu. Ya, atau avoidance. Oke, kita tunda dulu deh. Kayaknya kita mesti kembali ke tempat masing-masing, kita coba hitung ulang segala macam, nanti kita jadwalkan kembali di masa depan, di waktu mendatang, avoidance. Atau mengalah, accommodation. Ya udahlah, nggak apa, kita kasih aja. Kita masih ada objek untuk kita negosiasikan ya di kesempatan berikutnya. Oke, kali ini kita ngalah aja dulu. Itu accommodation. Nah, pertanyaannya adalah, dari sekian model itu yang mana? Nah, pertanyaan itu ternyata jawabannya tidak ada. Nggak ada yang kemudian benar-benar yang terbaik. Semua terbaik sesuai dengan waktu, konteks, kebutuhan, dan kepentingan. Karena tidak ada satu gaya yang selalu benar. Yang ada adalah mix. Nah, seorang negosiator itu, dia bisa memanage ini. Kapan men-switch. Yang tentunya targetnya adalah win-loss. Oke, kita turunkan. Ya, win-win lah. Kasihan dia kalau dia kalah. Gitu kan. Kita kasih kesempatan dia untuk menang. Atau kapan kita kompromi? Kapan kita tunda aja dulu? Atau kapan kita mengalah? Nah, switching ini adalah seni yang tadi oleh Sun Tzu itu dikatakan ya kayak sesuatu yang itu nggak ada teorinya itu. Gitu. Nah, di sini NLP menjadi penting. Termasuk pada waktu kita bicara NLP ini bukan hanya kita dengan lawan kita, tapi kita bicara dengan pihak-pihak yang kita wakili. Gitu. Contoh, bukan kalah, misalkan itu framing gitu ya. Kita nggak kalah, Pak. Ya meskipun lawan kita kelihatannya menang, gitu. Kita lose, dia win. Gitu. Kita nggak kalah. Nah, bagaimana memframing fakta kalah ini menjadi enggak, kita nggak kalah, ya kan? Karena kita masih ada sesuatu yang lain. Ini hanya pancingan, ini hanya umpan aja. Udah kita kasih dia senang aja dulu, ya kan? Nah, framing-framing seperti ini itu adalah bahasa-bahasa NLP ini. Pak Erwin ini jagoannya kalau bicara NLP gitu ya, framing, ya. Jadi ini bukan sesuatu yang buruk, tapi justru ini challenging nih, gitu.
Ini bukan sesuatu yang kemudian buat kita menjadi mundur. Oh enggak, ya. Karena kadang-kadang ya kalau kita mau melesat ya kita mundur dulu. Seperti orang mau menarik mau melesatkan panah kalau nggak ditarik mundur kan enggak. Nah, jadi bahasa-bahasa seperti ini bahasa-bahasa framing, ya. Nah, ini bisa kita lakukan ya pada waktu kita dengan lawan negosiasi kita atau dengan pihak yang kita wakili dalam negosiasi framing. Nah, emosi ini bisa kita mainkan, ya kan? Jadi misalkan pada waktu kita berusaha untuk memahami lawan bicara kita, ya emosi itu seakan-akan kita berpihak dia. Oke, kami tahu bahwa Anda nggak mungkin menjual di bawah harga yang tadi Anda sebutkan, ya kan? Karena udah pastilah kami sadar bahwa ini nggak mungkin murah, nggak mungkin ini, gitu ya. Itu bagian dari emosi. Nah, kemudian ketika dia mengatakan, iya Pak, makanya. Nah, di situ ketika kita sudah mulai memegang emosi dia, ya, kita bisa mainkan itu. Kita bisa masukkan kartu-kartu yang lain. Ya, contoh kemarin, ya ini saya buka kartu Pak Elvin izin ya. Saya dengan Pontianak. Saya tanya kan, saya dikasih waktu berapa? 90 menit Pak Bapak bicara. Oke, boleh nggak saya tahu saya akan dibayar berapa di sana? Nah, lalu dia balas gitu ya, Pak nanti Bapak dapat 15 juta, bicara 90 menit, nanti Bapak kami berangkatkan dari Jakarta naik pesawat batik. Oke. Terus dalam bayangan saya, oh enggak, saya harus tawar. Makanya kemudian saya gini, gimana kalau 20 juta? Nah, terus dia mengatakan, Pak, ini sudah plafon tertinggi, Pak. Kami nggak mungkin melebihi itu. Saya turunkan. Oke, jangan 20 nggak apa-apa. Ya kan? Karena kalau Anda mengatakan bahwa ini adalah batas maksimum, ya, untuk menjadi sesuatu yang Anda punya diskresi untuk memutuskan, saya hormati itu. Saya bilang begitu. Nggak apa 15. Tapi boleh nggak? Saya tetap dapat 20. Tapi kami nggak bisa naikkan. Oh, nggak apa-apa. Ya kan, yang Anda nggak boleh itu kan dari 15 dinaikkan kan. Oke. Tapi kan yang lain Anda masih punya flexibility. Betul, Pak? Oke. Kalau gitu, saya akan ajukan dua penawaran. Dari 20 turun ke 15 dan ke 18 dan dari 18 turun ke 15. Maksudnya gimana, Pak? 20 turun menjadi 18 itu adalah Anda upgrade, jangan batik dong, Garuda. Oke, kalau Anda kasih saya Garuda, nggak apa, saya dibayar 18. Oke, Pak, nggak apa-apa. Nanti kalau dari batik Garuda, kami fleksibel. Yang kedua, dari 18 ke 15, itu kan 3 juta. Saya nggak minta 3 juta. Tapi nanti pada waktu saya tampil, saya minta video, foto-foto, nanti saya dapatkan. Oh, itu gampang, Pak. Iya, deal, kita deal. Gitu. Nah, yang penting pertama kita secara emosional, kita pegang dia dulu. Kita pahami dia dulu. Oke, nggak apa 15, saya paham. Saya nggak mungkin memaksa Anda untuk naikkan, karena itu bukan diskresi Anda. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita sudah bicara emosi kita pegang, kita masukkan yang lain itu lebih mudah. Ya kan, faktanya saya minta Garuda nggak ditawar sama dia, saya minta video dan segala macam yang nanti saya dikasih juga dia nggak nawar. Ya. Nah, itu contoh. Nah, kemudian bahasanya adalah bahasa-bahasa yang kemudian menjadi positif. Ya, contohnya begini. Ya, oke, mungkin hari ini ya apa yang kita inginkan itu tidak tercapai. Ya kan, Anda menginginkan bahwa 15 batik dan semua dokumentasi itu menjadi sesuatu yang harus Anda private gitu ya. Tapi kan hari ini enggak kan? Anda harus menaikkan dari ini ke dari batik ke Garuda, kemudian Anda harus membagikan dokumentasi ke kami segala macam. Nah, sama dengan saya. Saya berharap juga dapat 20, tapi nggak apa-apa. Ya, ini namanya kita bukan kalah, tapi kita bicara tentang sesuatu yang jauh bernilai. Ya kan? Karena kalau kita hanya melihat angka, maka kita kalah. Tapi kalau kita bisa nilai, jadi price dan value itu sesuatu yang berbeda. Oke, nah sehingga bahasa itu bisa mengubah dari angka menjadi nilai. 15 itu angka, kelihatannya gede. Tapi kalau kita bicara nilai, bisa jadi 15 menjadi kecil. Ya, contoh kemarin saya diundang oleh satu partai, ya kan dikumpulkan semua anggota DPRD-nya seluruh Indonesia. Oke, 15 juta itu mungkin besar, ya kan? Tapi dibandingkan dengan 2029 nanti, kursi partai Anda akan bertambah di Senayan.
kursi partai Anda akan bertambah di semua DPRD, dan Anda ingat bahwa perubahan itu dimulai dari hari ini, maka 15 itu akan menjadi sesuatu yang tidak ada artinya sama sekali. Nah, ini bahasa-bahasa yang kemudian menjadi sesuatu yang iya ya. Ya, sehingga mereka mengatakan bahwa keluar 15 itu awalnya adalah sesuatu yang berat. Akhirnya mereka mengatakan, oh enggak. Nah, sehingga ketika kemarin ya sudah selesai dan kemudian terbukti tanggapan peserta juga positif dan segala macam, mereka langsung mengatakan, Pak, siap-siap ya, kita akan ada 3 kegiatan yang seperti ini, Pak. Dan kami mungkin akan pertimbangkan yang kemarin Bapak sampaikan, 20 kan, Pak, gitu. Nah, jadi bagaimana kita mengubah angka-angka yang kuantitatif ya, itu menjadi sesuatu yang valuable, itu adalah kemampuan kita ya dalam merangkai bahasa. Dan itu semua adalah skill yang kemudian ada dalam kajian NLP. Nah, nanti Pak Erwin mungkin bisa bantu saya untuk NLP ini. Nah, sehingga dalam negosiasi itu, NLP ini menjadi penting, artinya tidak hanya bicara tentang sesuatu yang hitam putih, ya kan? Tapi bagaimana kita memframing sesuatu, kalah bisa menjadi menang, kecil bisa menjadi besar, ya kan? Yang unvaluable menjadi sangat valuable, ya emosi bisa kita kendalikan, dan kalau orang udah kita pegang emosinya, kita mau ngasih kartu-kartu baru lagi, dia pasti akan terima, dan bagaimana bahasa itu bisa mengubah persepsi. Nah, ini NLP. Nah, yang terakhir, terus faktanya, kita sudah belajar tentang BATNA, WATNA, NLP, ya kan? Kita sudah bicara tentang AIDA tadi. Itu sama seperti yang tadi di awal saya sampaikan, seperti seorang karatekawan, karate itu karatekawan ya, atau taekwondoin atau pesilat gitu ya. Dia di dojonya, di sasananya atau di padepokannya hebat. Tapi begitu sampai di ring, semua jurus bisa berantakan. Itu kenapa? Emosi kita kadang-kadang menjadi tidak terkendali ketika sudah mulai ada pressure di sana. Ya kan? Dan biasanya lawan negosiasi itu pinter. Ya, contoh kita datang berdua, oh dia bisa bawa rombongan. Itu aja kadang-kadang kita udah grogi duluan. Gitu. Ya kan, kita datang naik kendaraan apa, oh dia naik kendaraan yang lebih mewah lagi, diparkir di depan lagi kelihatan. Wah itu kadang-kadang dia menjadi pressure. Kita datang pakai baju biasa, mereka tim lengkap, pakai dasi, pakai jas gitu ya. Nah itu kadang-kadang juga memberikan under pressure. Gitu. Nah, dan kadang-kadang lawan kita membawa orang yang kita nggak sangka-sangka, oh ternyata di pihak dia ada si A, ada si B ya. Orang yang selama ini saya mesti harus hormati, saya mesti nggak boleh gegabah segala macam. Nah itu kadang-kadang memberikan pressure pada kita, dan kita jadi lupa jurus-jurus tadi itu. Gitu. Nah sehingga mengontrol emosi ini menjadi penting supaya kita tidak terbawa pada hal-hal yang sebenarnya itu bisa jadi adalah ilusi semata. Nah, itu bukan sesuatu yang kemudian mesti kita jadikan sebagai alasan untuk kita menjadi emosional, ya kan, menjadi grogi, menjadi takut, menjadi cemas dan lain-lain. Apalagi kalau kemudian lawan kita mengatakan, ya sudah, ya kalau Anda nggak mau ya kami mundur, silakan, ya Anda cari yang lain dan kami jamin Anda nggak akan dapat ketemu klien yang kayak kami ini, mitra kayak kami ini, supplier kayak kami ini, ya kami ini udah paling murah se Indonesia dan saya akan ingat hari ini ya, gitu. Wah itu kadang-kadang kan ancaman-ancaman seperti itu membuat kita jadi grogi gitu ya. Gitu. Nah jadi dalam negosiasi itu ketenangan, kemampuan menahan emosi, menjaga logika tetap dalam kontrol itu menjadi penting. Pak Cip, Ya. 3 menit lagi Pak Cip, Sip. punten. Siap Pak. Nah sehingga jeda ya kan itu menjadi sesuatu yang menjadi bagian dari seni negosiasi ini. Nah, jadi kalau kita misalkan ditanya jangan langsung bereaksi, kadang-kadang kita diam dulu. Itu juga bagian dari bagaimana orang melihat bahwa oh ini orang nggak bisa ditekan nih, ini orang nggak bisa dipengaruhi, ini orang nggak bisa diancam-ancam nih, gitu. Nah sehingga kadang-kadang semua sesuatu yang artificial tadi itu, contoh kayak pakaian, jumlah timnya, mungkin kendaraan yang diparkir, misalkan kita apa istilahnya ini negosiasinya di kafe gitu ya, yang kemudian tempat parkirnya itu tepat di tempat kita duduk. Wah kadang-kadang orang dibela-belain tuh, yang nggak punya Alphard ya sewa Alphard segala macam supaya itu menaikkan ya prestis mereka katakanlah begitu. Atau tiba-tiba bawa backingan siapa gitu. Nah, tapi kalau kemudian kita ngomongnya tetap terkontrol, kita tetap cool, kita tetap logikanya nggak kemudian menjadi terganggu. Justru orang di situ malah bicara dengan dirinya sendiri,
apa ya, siapa dia sebenarnya? Gitu. Kok nggak mempan kita pengaruhi, nggak mempan kita ancam-ancam begini ya, nggak mempan dia kita takut-takuti begini. Nah, itu justru akan membalikkan keadaan. Ya, akan membalikkan keadaan. Gitu. Nah, contoh Iran itu kan termasuk yang stay cool, ya kan? Oke, Trump mengatakan, oh kami akan kirimkan apa istilahnya ini pasukan lebih banyak lagi, kami akan kirimkan pesawat lebih banyak lagi, saya akan bawa negara Anda menjadi negara yang kembali ke zaman batu misalkan gitu ya. Gitu. Nah, dan dijawab oleh Iran, silahkan, kami bahkan sudah menunggu Anda di sudah lama, oh, ya datang 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 datang. Nah, kan Trumpnya jadi ilfil kan, jadi tengsin kalau istilah Pak Erwin itu ya. Nah, hal seperti inilah yang kemudian menjadi penting ya dalam negosiasi itu, ya. Dan itu keluar dari hal teknis, ya, keluar dari apa yang kemudian kita mesti pahami tentang misalkan kita sebagai penjual ya tentang product knowledge dan segala macam gitu. Nah, hal-hal yang irasional, hal-hal yang akan menyentuh emosi itu kadang-kadang menjadi sangat penting untuk kita perhatikan. Nah, sehingga sebagai seorang negosiator, ya persiapan menjadi penting. Ya tujuan kita untuk negosiasi itu apa, batnanya, watnanya, kita sudah mulai ini, alternatif-alternatifnya, opsi-opsinya, gitu. Termasuk kita mesti tahu di pihak sana itu batnanya apa, watnanya apa, siapa key personnya, siapa yang jadi decision maker-nya, siapa yang jadi influencer-nya, gitu ya. Gitu. Nah, terus pihak-pihak mana yang kemudian mungkin akan ikut berpengaruh dalam keputusan ini. Nah, ini mesti kita petakan. Termasuk kita pun juga harus memetakan. Kita datang ke satu meja negosiasi kan tidak dengan tangan kosong. Kita juga mesti punya exit plan, plan A, plan B, plan C. Ya nggak boleh kata Pak Evin, plan ceng itu nggak boleh. Plan A, plan B, plan C, tapi plan ceng nggak boleh gitu. Nah, sehingga kita pun juga harus mulai menyiapkan diri. Ya kan? Jika A, maka B. Jika B, maka C. Jika tidak A, maka pilih A1. A1 nggak muncul, A1.1, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kemudian pada waktu kita berproses dalam negosiasi, kita juga mesti terhubung dengan orang-orang. Sehingga kadang-kadang pada waktu kita dealing, kita mesti connect dengan finance, kita mesti connect dengan legal, kita mesti connect dengan pihak-pihak ya operational team dan lain-lain, tim supportnya dan seterusnya. Nah, sehingga dalam negosiasi itu ya ketika kita mau berangkat kita mesti kasih aba-aba dulu nih supaya finance ya di belakang dia siap dengan data-datanya, tim operasional juga siap dengan dukungan data dan segala macamnya itu ya. Nah, termasuk orang-orang yang ada di hadapan kita ini kita mesti tandai ini siapa sebagai siapa, siapa yang jadi decision maker-nya, siapa yang dia sebagai influencer-nya gitu. Nah, ini mesti kita petakan semuanya. Dan ini mestinya kita sudah sakuin sebelum kita ke meja negosiasi. Dan kalau itu semua sudah kita kuasai, nah disitulah kita baru disebut sebagai master negosiator. Nah, jadi seorang master negosiator mindset-nya adalah bahwa percaya diri penting, tapi persiapan-persiapan itu menjadi jauh lebih penting. Jadi tidak cukup modal PD ya, tapi clarity, tujuannya apa, persiapannya, data dan segala macam, termasuk tadi map ya, yang kemudian kita sudah mulai petakan itu juga semuanya sudah di kantong, itu jauh lebih penting daripada sekedar berbekal percaya diri. Kontrol emosi itu menjadi sangat penting. Karena ketika kita bisa berhasil mengontrol emosi kita, maka kita menang di situ. Dan kita bisa mengontrol hasil. Ya, sebagai bukti bahwa kita nggak mudah ditekan, nggak mudah ditakut-takuti, nggak mudah diintimidasi, dan seterusnya. Nah, maka kontrol emosi itu menjadi sangat penting. Dan yang terakhir, ya strategi itu selalu lebih kuat daripada spontanitas. Bahkan orang yang sudah jagoan negosiasi, sudah menang dalam berbagai macam proses negosiasi pun, dia tetap harus selalu ya mengkinikan ya pengetahuannya, mengkinikan keterampilannya, harus selalu mengupgrade dan mengupdate data dan seterusnya. Nah, sehingga dalam negosiasi, posisi yang paling kuat adalah clarity dari itu semua. Sehingga jangan pernah kita duduk di meja negosiasi tanpa bawa catatan, tanpa bawa clue, ya, tanpa bawa amunisi, ya, peluru-peluru yang nanti kita akan tembakkan. Dan kita tahu sasaran tembaknya itu siapa, harus pakai peluru apa, dalam konteks apa, pakai peluru yang mana, dan seterusnya. Dan ini semualah yang akan membuat kita menjadi seorang master negosiator.
Demikian Pak Ervin, ya, Oke, Mas, baru ya, saya kita mau bisa kasih diskusi. tanda-tanda kayak gini. Oke, ini bagian serunya justru pas diskusi ini ya. Ini kan teori, Iya, karena tadi saya katakan itu teorinya seperti ini. Nah, iya. tanya seperti apa, justru kita akan omongkan dalam obrolan. Silakan Pak Ervin, kita Oke. diskusi. Ya, terima kasih Pak Cipto. Wah, luar biasa sekali penyampaiannya. Saya jadi ikut belajar juga yang disampaikan oleh Pak Cipto ya tadi. Siap, Pak Ervin. Jadi merefresh, merewind lagi memori-memori saya ya tentang negosiasi, konsep AIDA tersebut. Juga tadi bagaimana konsep NLP, framing, dan lain sebagainya. Jadi langsung merefresh saya sendiri juga. Terima kasih Pak Cipto. Ada satu kata tadi dari Pak Cipto yang menarik ya. Pak Cipto mengutip Sun Tzu kalau nggak salah, Yep. menyampaikan bahwa kita bisa kalah dalam satu dua pertempuran, tapi kita harus menang dalam suatu peperangan. Di situ ya Pak Cipto ya. Jadi eh, dalam aktivitas negosiasi itu bisa jadi kita tidak harus langsung menang di situ ya, tapi bisa, tapi goals akhirnya itu bisa harus kita menangkan Betul. di situ ya. Yang penting kan ujung-ujung akhirnya itu bisa Hmm. dimenangkan. Termasuk juga tadi Pak Cipto menceritakan bagaimana dalam proses negosiasi itu termasuk adalah bagaimana kita clarity ya, kita dalam konsep nyampe bernegosiasi dengan lawan bicara kita jelas yang gitu ya, dan belum tentu eh, apa saat itu ada keputusan di situ ya, bisa jadi nanti di saat-saat yang berikutnya. Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan Pak Cipto ya, Yes. ayo kita Ini lihat sama. dibacakan apa Saya bacakan orangnya aja, langsung yang saya, menanyakan, Pak Ervin? saya bacakan aja ya Pak Cipto ya. Oke. Ini yang pertama dari Pak Prima. Pak Prima menanyakan apa saja yang harus disiapkan untuk melakukan negosiasi supaya tujuan tercapai. Yo, monggo Pak Cipto, apa yang harus disiapkan agar tujuan tercapai, Pak Cipto, dalam negosiasi? Oke, tadi saya sudah sampaikan Pak Prima, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi persiapannya itu adalah ya sebelum bertempur pedangnya diasah dulu lah, gitu ya. Jadi Betul. kembali ke Sun Tzu, persiapannya itu kalau Sun Tzu itu kan know yourself, know your enemy, know your terrain, ya kan? Ketahui dirimu, jadi kekuatan kita ini, ya saya punya apa, gitu. Peluru-peluru yang saya miliki apa, amunisi yang saya siapkan apa, ya termasuk tadi power map ya yang ada di belakang saya itu apa saja. Ini know yourself, know your enemy. Demikian juga posisi lawan kita mesti kita pelajari dulu sebelum kita datang ke meja negosiasi. Siapa mereka, siapa decision maker-nya, siapa influencer-nya, gitu ya. Kemudian batnanya mereka, watnanya mereka, gitu. Gitu. Nah, sehingga pada waktu kita duduk di meja, semua itu sudah ada dalam catatan kita. Nah, sehingga jangan pernah negosiasi tanpa kita bawa clue tadi itu. Nah, clue itu tentu tidak kita tampilkan pada waktu kita presentasi kan, karena itu adalah contekan yang kita sendiri yang akan membacanya. Nah, jadi itu jawaban jawaban simpel saya Pak Rima. Jadi membawa apa yang disampaikan oleh Sun Tzu tadi. Nah, itu tadi know yourself, know your enemy. Kemudian know your train. Tadi di awal kita sudah sampaikan bahwa dalam alam modern ini negosiasi tidak pernah melibatkan hanya dua pihak, ya kan? Si A dan si B. Ada multiplayer ya yang melingkupi proses negosiasi itu. Nah, know your terrain atau ketahui medan tempur itu adalah termasuk mengetahui ya multiplayer-nya itu. Nah, termasuk multiplayer itu adalah kalau kemudian pihak lawan kita mengklaim bahwa ya kami ini satu-satunya di Indonesia ini nggak mungkin ada temukan orang yang punya produk ini selain kami misalnya. Atau kalaupun ada temukan, udah pasti harganya lebih mahal karena yang punya pabriknya cuma kami. Mereka itu juga ngambilnya dari kami misalkan itu. Kan seakan-akan kita nggak punya pilihan. Nah, padahal setelah kita mapping di awal, know your terrain, enggak, itu kita senyumin aja. Enggak, saya tahu kok pemain di Indonesia bukan hanya Anda misalkan itu ya. Gitu. Nah, sehingga pada waktu itu ancaman-ancaman seperti itu membuat kita menjadi tenang. Gitu. Nah, seperti halnya misalkan Iran Amerika ini saya selalu mengambil contoh ini karena sangat relevan. Gitu. Jadi sambil kita sering dengerin berita tentang Iran Amerika ini sebenarnya pelajaran negosiasinya luar biasa nih. Gitu. Know your terrain. Contoh
Ya, Amerika harusnya sadar bahwa medan pertempuran itu tidak hanya di langit Iran dan Selat Hormuz, tapi sudah melebar kemana-mana. Bahkan mulai nyenggol Rusia, nyenggol Cina, bahkan nyenggol kepentingan internasional, bahkan nyenggol kepentingan warga negara Amerika itu sendiri. Nah, sehingga mestinya Amerika harus lebih hati-hati nih. Hormuz bukan hanya persoalan Iran, tapi Hormuz adalah persoalan internasional selain itu. Nah, demikian juga Israel, ya, yang dia posisinya di sana, dia juga nggak boleh jumawa mentang-mentang didukung Amerika, Amerika di belakangnya ada NATO gitu ya. Nah, dia juga harus paham medan tempur ini, ya, ini adalah medan yang katakanlah Amerika bisa kabur, yang lain bisa kabur, tapi Israel kan emang kabur ya dari situ. Gitu. Mestinya dia juga paham. Gitu. Nah, sehingga eh, ketika ketika Iran ya menyadari bahwa dia diserang oleh dua kekuatan raksasa yang besar, ya, dan dia know your terrain kata Sun Tzu, dia tahu medan tempurnya itu. Dia kemudian tidak membalas ke Israel kan, dia balasnya ke pangkalan-pangkalan Amerika yang ada di Timur Tengah. Ya. Nah, sehingga kadang-kadang medan negosiasi ini perlu kita mapping sedemikian rupa sehingga ruang lingkup itu tidak hanya antara pihak satu dan pihak kedua, tapi multipliernya inilah pemain-pemain yang ada di luarnya ini kita mesti pegang juga data-datanya. Nah, begitu Pak Brima. Semoga menjawab. Oke, menarik sekali. Ya, ini masih ada pertanyaan lagi, Pak Cipto. Ini Oke. Bu Vivi bisa dijawab dengan singkat dan padat ya. Izin Hmm. bertanya Pak Cipto, ketika negosiasi mulai memanas. Sebentar Pak Ervin, sebelum dibacakan ini pertanyaan tidak berhenti di sini ya. Artinya yang mau bertanya lagi boleh atau menyangkal atau menduga Kayaknya gitu waktu boleh. sudah membatasi Waktunya. Pak Cipto. Oh gitu. Waktu sudah Oke, siap membatasi. siap Tapi siap gini, Ervin, gini, siap. gini, gini. Hmm. Tadi ada pertanyaan, saya dapat info dan ada pertanyaan, bisa nggak Hmm. sih kita dibuatkan WA group di Oh situ? begitu. Itu Pak Jadi Ervin yang bisa jawab itu, tiga bukan saya. WA group. Saya Jadi kalau manut ada aja ke sama Pak Ervin. pertanyaan-pertanyaan, bisa Saya kita manut aja lanjutkan kalau gitu. teman-teman Nah, dengan Pak Cipto di WA group di ya, situ ya. Gitu. ya. Oke, ini di sini. Lebih leluasa kalau kita di sana nggak ada batasan waktu ya. Iya, iya. Nah, Oke, jadi bertanya di ini kalau suasana dulu memanas, bagaimana strategi cara ya menjaga kontrol emosi sehingga tetap mengarah percakapan ke hasil yang diinginkan. Oke, monggo Pak Cipto, oke, silakan. ya. Jadi Kondisi di udah mulai sini, anget nih. oke, siap. Jadi kemampuan analytical thinking itu menjadi penting. Kemampuan analisis, ya itu apa sih? Jadi paham situasi, paham paham kondisi, ya kan? Itu menjadi penting. Tetap sadar, tetap waras kalau kata Rocky Gerung itu menjadi penting. Nah, dalam pelajaran tentang analytical thinking, hal yang paling simpel itu adalah tarik nafas. Jangan reaktif. Itu kata kuncinya. Ya, jadi kemampuan berpikir analitis itu kata kuncinya, keywordnya adalah jangan reaktif. Nah, terus bagaimana caranya agar kita tidak reaktif? Maka pelajaran pertama ya dalam analytical thinking itu adalah ambil jeda. Jadi ambil jeda untuk apa? Tarik nafas. Oke. Nah, sehingga ditanya apa jangan langsung dijawab. Ditanya apa? Oke, tahan aja dulu, pahami dulu, resapi dulu, ya kan? Tarik nafas kalau perlu. Nah, justru ketenangan itu akan membuat lawan kita jadi, loh, ini orang dipukul kok langsung balas ya. Nah, jadi yang tadinya dia itu mau mempressure kita, bisa terjadi justru dia yang under pressure. Iki sopo iki. Dipukul kok nggak nggak tumbang gitu ya. Gitu. Kok malah dia seperti sedang menyiapkan kuda-kuda baru gitu. Nah, sehingga kemampuan-kemampuan seperti ini mesti perlu kita sering-sering latih. Nah, jadi ya banyak cara untuk melatih supaya kita tidak reaktif. Ya. Nah, jadi apa ya istilahnya? Mungkin Pak Erin nanti bisa ngasih contoh ya, biar nggak reaktif itu gimana sih? Nah, intinya gitu aja. Jawaban saya, ketika situasi memanas, bagaimana strategi atau cara ngontrol emosi? Jawabannya simple, ya, meskipun prakteknya nggak simple, latihannya juga nggak simple. Ya, sesimpel apa sih simple? Jangan reaktif, ambil jeda. Maka jeda atau pause dalam negosiasi itu menjadi sangat penting. Ya, saya sudah belajar banyak sekali tentang teori negosiasi, buku-buku tentang negosiasi saya baca, dan hampir semuanya itu selalu berujung kepada satu kata, pause. Ya, pause, jeda.
gitu. Ya, jeda. Nah, jadi orang-orang yang terlalu cerewet, terlalu ceriwis, ya kan, yang nggak pandai dalam apa istilahnya ini, mengontrol kata-kata, itu dia riskan kalau diajak ke meja negosiasi, gitu. Karena seorang negosiator itu tahu kapan dia mesti ngomong, kapan dia mesti berhenti, kapan dia mesti menjawab, kapan dia menyimpan untuk tidak menjawab, ya kan, kapan mengeluarkan peluru satu, peluru dua, ya kan, itu kan negosiator. Gitu. Jadi dia bukan kemudian pakai brand gitu kan Pak, yang langsung memuntahkan puluhan ratusan peluru, enggak. Dia sniper Pak, seorang negosiator itu. Nah, dan seorang sniper itulah yang dia tahu cara-cara mengontrol emosi. Ya, bahkan kan seorang sniper itu kalau kita tahu cara menembakkan itu kan ada saat dia nahan napas juga itu. Ya, betul nggak Pak Ervin? Kalau orang sniper itu ini, begitu napasnya kalah, meleset dia. Nah, jadi ini soal menjaga tempo atau ritme, atau dalam bahasa negosiasi pause. Maka pause itu menjadi sangat penting dalam negosiasi, dan pause itu akan membuat kita bisa mengontrol emosi. Itu jawabannya, Pak Erwin. Oke, terima kasih Pak Cipto. Ini ada pertanyaan dari Mas Nalendra ya. Nah, izin bertanya Pak Cipto, ketika menghadapi tantangan VUCA, bagaimana kolaborasi menjadi salah satu kunci ketika bernegosiasi dengan kompetitor? Mm-mm. Karena terkadang di lapangan khususnya ketika sebuah pengadaan ada Mm. faktor non teknis yang kita jumpai, bukan hanya sekedar angka maupun value. Mohon pencerahannya Pak. Oke, jadi di highlight-nya di mana? Bagaimana menghadapi tantangan VUCA, bagaimana kolaborasi, kolaborasi ya, menjadi kunci bernegosiasi dengan kolaborasi itu kalau tadi kan bicaranya ada competition, itu win-loss. Kompromi itu setengah menang setengah kalah, ya kan, Anda menang setengah, saya juga menang setengah, Anda kalah setengah, saya kalah setengah, itu kompromi. Kolaborasi itu kan win-win ya, kalau dalam konsep tadi ada 5 model negosiasi. Jadi ada win-win, win-loss, setengah win setengah loss, kemudian menunda dan mengalah, ada 5. Nah, kalau yang dimaksud di sini adalah kolaborasi itu adalah win-win, ya, di tengah ketidakpastian ini, maka seperti yang tadi, win itu, ya, kita bicaranya value. Kalau kemudian kita lose, ya katakanlah kita punya punya opsi itu 10. Lalu kita lose ada 2 opsi yang lepas. Maka gimana caranya supaya tetap win? Ya, 2 opsi yang lepas ini kita carikan dari lawan kita untuk dapatkan ganti. Contohnya tadi yang saya contohkan tadi itu. Saya ekspektasinya 20, tapi dianggarkan oleh pihak pengundang adalah 15. Ya, maka settlement range-nya itu adalah antara 15 ke 20. Nah, ketika saya ikut kepada mereka, oke 15. Kan saya lose 5 dari 20. Ya kan? Nah, bagaimana supaya saya tetap win? Utuh dapat 20. Maka saya convert. Contohnya tadi, yang 2 juta saya convert ke upgrade dari Batik ke Garuda. Kemudian yang 3 juta, ya saya convert. Ya, saya konversi ke apa? Saya dapatkan foto-foto dokumentasi. Gitu. Nah, sehingga saya kelihatannya ya secara secara eh, kuantitatif loss harusnya 20, saya loss 5 sehingga dapatnya 15. Tapi secara kualitatif saya tetap dapat yang nilainya sama, ya kan? Gitu. Nah, jadi itu contoh kalau kita bicara kolaborasi, bagaimana mengkonversi satu nilai dengan nilai yang lain. Nah, ketika itu terjadi, ya maka kita tetap akan bisa win meskipun kelihatannya kalah. Karena kekalahan itu kita dapatkan ya gantinya dengan kita mendapatkan kemenangan-kemenangan dalam bentuk nilai atau dalam bentuk objek yang lain. Begitu Pak jawabannya. Kalau yang maksud kolaborasi adalah seperti yang tadi dalam teorinya, kolaborasi dalam negosiasi itu artinya adalah win-win. Itu collaboration. Kalau Oke, kalau thank competition you. win lose. Kalau kompromi ya setengah win setengah lose. Ya, betul.
Ya, thank you Pak Cipto. Ini Hmm. ada pertanyaan dari Mbak Mutia Trisatya. Pak Cipto menarik sekali pemaparannya. Tapi saya tadi sedikit bingung tentang pernyataan di awal negosiasi itu bukan Mhm, tentang komunikasi, tapi pertarungan ide atau mhm, gagasan. Ya, tapi ketika masuk di bagian NLP ada tentang framing, emosi, dan bahasa. mhm. Bukankah itu bagian dari komunikasi yang mempengaruhi lawan bicara? Mohon pencerahannya, Pak. Terima kasih. Oke, nanti dibantu Pak Ervin ya, kan Pak Ervin yang master NLP-nya, bukan saya. Oke, jadi begini, NLP itu tidak ada kaitannya dengan kemampuan public speaking atau kemampuan apa ya istilahnya dalam presentation skill enggak. Karena pada akhirnya semua orang bisa belajar NLP. Karena NLP itu adalah kita bicara menggunakan bahasa kolbu kita, bahasa emosi kita, bahasa ibu kita, ya kan? Sehingga dalam NLP itu kita bicaranya bukan pada apa istilahnya ini kalimat-kalimat verbal, tapi bicaranya adalah bisa dengan gestur, bisa dengan uh, intonasi, bisa dengan apa? Berarti ada gestur, ada intonasi dan lain-lain, ya. Nah, adapun framing, kemudian pilihan bahasa, ya, itu lebih kepada pilihan diksi, ya. Nah, sementara kalau kita bicara kemampuan komunikasi, itu kan lebih kompleks, ya, karena bicara komunikasi itu teorinya adalah bagaimana tentang kita bicara tentang vokal, kita bicara tentang apa eh, menguasai audiens, bagaimana kita membangun satu ini ritme dan segala macam itu lebih kompleks kalau kita bicara komunikasi. Sementara bicara NLP itu bicara sesuatu yang siapapun sebenarnya punya kemampuan kalau mau belajar NLP itu, ya. Nah, contoh tadi framing, framing itu kan bukan sesuatu yang kemudian itu menjadi kayak kita di atas panggung terus kita berorasi kan kayak begitu. Framing itu nanti bicaranya misalkan kita kembali dari meja negosiasi, kemudian kita datang ke kantor, ya kan orang kantor sudah tahu hasilnya bahwa kita kalah misalkan, ya. Tapi pada waktu kita datang ke kantor tapi tidak dengan wajah diteguk, ya kan, tetap dengan postur dan gestur tubuh yang kelihatan lebih gagah. Itu udah framing. Duh, bukannya Anda kalah, kok masih kelihatan gagah? Nah, di situ itu sebenarnya udah bahasa NLP itu. Nah, lalu kemudian kita pakai bahasa. Oh enggak, kita enggak kalah. Ya kan? Ini adalah investasi kita untuk jangka panjang. Ini ibarat kita mancing, ini umpan. Kan yang namanya mau dapat paus, masa nggak mau pakai umpan? Ya, kalau umpannya kecil ya dapatnya ikan kakap kecil gitu. Kalau paus ya umpannya harus gitu. Nah, kita nggak kalah. Yang kita kasih ke mereka ini baru umpan. Ya udah nanti saya akan cerita ya bahwa nanti akan ada sesuatu yang lebih besar lagi yang bisa kita menangkan setelah ini. Nah, ini kan bukan seperti public speaking kan. Bahasa-bahasa sebenarnya kan bahasa-bahasa yang sehari-hari kan. Seperti kita ngobrol dengan teman, seperti bapak ngobrol sama anak, saudara ngomong dengan saudara gitu. Jadi framing itu nggak harus kemudian wah pakai kata-kata yang berapi-api, wah, seperti orang lagi nggak begitu. Nah, makanya ini bukan tentang keterampilan kita berkomunikasi dalam arti public speaking atau presentation skill, tidak. Tapi framing itu adalah bahasa-bahasa sederhana, seperti halnya teman ngomong sama temannya, ngomong yang kemudian ini, tapi kemudian kita arahkan persepsi orang, kita arahkan mindset orang. Itu NLP di situ. Ya, bukan seperti seni kita kayak khotib bicara di atas mimbar gitu ya, tidak, atau juru kampanye bicara di atas panggung, tidak begitu. Gitu. Ini simpel Kak. Gitu. Nah, hanya bagaimana kita memindahkan dari satu frame ke frame yang lain, ya kan? Jadi contoh seperti ini nih. Nah, ini kan gelas nih. Ini kita sebut setengah isi, ini benar. Kelihatan nggak gelasnya, Pak Ervin? Saya bawa gelasnya kelihatan nggak? Ini kelihatan ya. Saya bawa gelasnya, ini kelihatan. Ini kalau saya sebut setengah isi, ini benar kan? Kalau saya sebut setengah kosong, ini benar juga. Nah, framing itu adalah kita mau mengambil kesepakatan yang mana nih?
apakah kita ambil kesepakatan ini adalah setengah isi, sehingga membawa optimisme, masih ada setengah, ya kan? Atau akhirnya berdampak pada pesimisme, kita sudah kehilangan setengah. Nah, ini kan menggeser, mengambil kesepakatan antara, mari kita lihat yang bawah, jangan lihat ke atas. Ini framing. Dan itu bahasa NLP. Nggak harus kemudian, oh Bapak Ibu, ini, kan nggak harus begitu kan. Jadi ya kayak ngomong, Pak Erwin, ya kita nggak kalah Pak Erwin. Ya kan? Kalah itu kan seperti kita melihat gelas ini setengah kosong. Kita nggak setengah kosong, kita tetap masih pulang bawa setengah isi. Nah, yang setengah kosong ini apa? Ini umpan. Kita mau dapatkan pos yang bisa, masa kita nggak mau ngasih umpan. Jadi kita nggak kalah. Makanya kita nggak boleh sedih nih. Nah, ini kan bahasa-bahasa yang netral aja, bahasa-bahasa yang normal, tidak perlu teori komunikasi yang jelimet gitu ya. Tapi kemampuan kita men-shifting dari satu frame ke frame yang lain, itulah NLP. Ya, begitu jawaban saya. Pak Erwin mungkin bisa menambahkan. Monggo Pak Erwin. Ya, oke, terima kasih Pak Cipto. Ya, benar sekali yang disampaikan oleh Pak Cipto ya. Jadi saya hanya nambahin sedikit aja. Kalau zaman saya sama Pak Cipto dulu, kalau mau nyari radio, gelombang radio, nah itu frekuensinya harus kita samakan, Ya, gitu. Kalau frekuensinya berbeda, ya tentu pasti yang satu jadi jaka sembung di situ. Ya, pengennya dengerin jazz yang muncul dangdut ya Pak Erwin ya. iya, yang satu nyari sonora, yang satu nyarinya di SK di situ kan, ketemunya sama Bang Miing kita di situ nantinya. Ya, jadi Iya. proses NLP itu benar yang disampaikan oleh Pak Cito, tidak hanya sekedar kita berbicara, tidak hanya kita berkomunikasi, ya, tapi bagaimana kita bisa mengarahkan, menggerakkan ya lawan bicara kita dengan kita, termasuk dalam bentuk framing tadi, ada nanti dalam bentuk mirroringnya juga di situ, ya. Nah, sehingga kita apa bisa menyamakan, menyelaraskan ya energi ya di situ. Kita bisa membaca lawan bicara kita larinya akan kemana, dan lawan bicara kita pun kita bisa arahkan giring untuk dalam bentuk framing yang akan kita bentuk, yang akan kita buat. Nah, prosesnya itu di dalamnya ada komunikasi di dalamnya di situ ya, di dalamnya komunikasi tersebut ada diksi, narasi-narasi, diksi-diksi dan lain sebagainya. Tapi yang konsep besarnya adalah bagaimana kita membangun sebuah value di situ, ide gagasan kita ini frekuensinya sama nih ya, itu kita giring frekuensinya sama, sehingga apa, sehingga diharapkan dalam proses negosiasi itu ya kita bisa mendapatkan kemenangan dalam satu peperangan, bukan dalam pertempuran, gitu. Jadi seperti yang Pak Cito tadi banyak cerita tentang Amerika dengan Iran, itu benar sekali ya, bahwasanya kemenangan itu kalau kita lihat di sini emang kelihatannya gemeter, Iran udah habis-habisan, udah banyak yang korban, tapi setidaknya bisa nahan Amerika selama 1 bulan aja, itu berarti dia sudah menang di situ ya. Nah, barangkali contoh lagi ya, saya punya ponakan yang masih SD, main adu panco sama saya yang badannya beratnya di atas 90, itu dia bisa nahan saya 30 menit saja, nggak harus mengalahkan saja saya, berarti dia itu sudah menang di situ. Nah, jadi gambaran dari NLP itu adalah bagaimana kita membangun sebuah narasi, ya, membangun sebuah energi, sehingga kita dapat jembatannya, bridgingnya, kita bisa mendapatkan frekuensinya yang sama. Nah, dari sanalah pelan-pelan akhirnya kita bisa membangun yang namanya kemenangan itu. Jadi kurang lebih seperti itu, Mbak Mutia. Ya, semoga bermanfaat. Pak Ya. Erwin, saya setuju kita buatkan grup WA Pak Erwin. Mungkin nanti kalau Ah, di WA kita bisa diskusinya itu case per case. boleh. Nanti kita Bapak coba. berkenan, nanti mungkin bisa cerita, ada case tertentu, nanti kita bedah. Dalam Mm-mm. perspektif NLP, kita bedah dalam perspektif ilmu negosiasi yang teori-teorinya tadi kita sudah pahami bersama gitu ya. Sehingga kita Ya, akan lebih bisa memahami betul batna, watna itu apa sih? Kapan betul. kita harus WAP, ya walk away point, ya kan? Kapan kita mesti menentukan jopanya itu harus tetap kita, kalaupun harus sampai di garis merah,
ya mendekati garis merah, tetap aja kita nggak kalah-kalah amat misalnya gini. Nah ini nanti bisa lebih kita dalami kalau nanti ada case-case yang spesifik. Ya. Boleh Nah nanti jadi bisa Pak Prima kali nanti buatkan grup eh, WA-nya ya Pak Prima bisa atau mm, bersama dan Mas Ardian buatin grup WA-nya. Tapi oke. terus terang ini kita materi udah selesai ya. Kebetulan waktu udah jam 5:08. Saya hanya mengambil satu kata dari Pak Cipto tadi adalah kalau di tentara apa di tadi apa menembak jitu itu namanya apa sniper ya. Sniper ya. Nah, tahan napas. Nah, Tahan itu napas. ternyata ada istilah Pak Cipto namanya nabi Hmm. tepi. Nabi Oh, tapi. oh, Napas, bidik, tahan, picu. oh, Nah, jadi sebelum kita nembak para nabi sniper itu tepi, nabi nabi tapi, tapi ya nabi tapi, napas, bidik, tahan. picu. Jadi nggak langsung main dare, tapi Nah, oke. tarik, kendalikan napas kita dulu, ya, emosinya dimainkan, ditenangkan, baru kita bidik, udah dapat, Mhm, tahan, mhm, dare di situ. Jadi napas kita kendalikan, John, nah, gitu, diam dulu, tenang, heeh, ya, terus dapat lawannya, bidik udah dapat, oke, udah masuk targetnya, itu tahan, dek, tahan napas di situ, baru dare picu di situ. Nah, jadi gambarannya sih kurang lebih seperti itu sehingga bisa hasilnya bisa lebih optimal di situ. Ya, iya. oke. Teman-teman tanpa terasa ternyata saat ini sudah jam 8:10 dan alhamdulillah luar biasa kita kasih approach kasih apresiasi untuk Pak Cipto. Teman-teman boleh nyalakan kamera. Ya, Mhm. Ini ya ada biar yang tadi belum kita sapa-sapa, ada nggak Pak Erwin ya? Di sini ada Mas Muhammad Rizky, Mas Nalendra, makasih Mas Nalendra, Mas Terima Ahmad kasih. Mujazir, ya, Mhm, Pak Halim, Mbak Tito, Mbak Mutia, siap. Mas Didi, Mas Jihad, Mbak Desi, Mbak Angel Ria, ya, Mas Gilwan, Mbak Mhm, Weni, eh, Mas Suratman, ya, salam sehat selalu semuanya. Bang Yenri, ya, sehat ya. selalu semuanya. Bang Sona, ya, terima kasih. Nah, Itu tadi kalau teman-teman, kita mapping dari latar belakang organisasinya macam-macam. Ini kalau kita tanya dari ya, daerahnya kayaknya juga macam-macam ini. Ada ya. orang Jawa, Sumatera, dan lain-lain mungkin ini ya. Teman-teman dan Pak Cipto, Hmm, ini memang waktu kita sangat tight sekali ya, sangat terbatas sekali. Jadi tentunya tidak mungkin dalam waktu sekejap ya hmm, kita bisa mendapatkan yang lebih banyak dan lebih banyak lagi. Tapi no need to worry, rekan-rekan semua. Insya Allah dalam waktu dekat ya kita akan adakan namanya bootcamp dengan hmm, Pak Cipto. Gitu. hmm. Kita akan adakan bootcamp dengan Pak Cipto dalam bentuk kopi darat. Ya, Siap. ya, karena apa? Kita nggak bisa kalau hanya bicara secara online, khususnya negosiasi dengan NLP. Itu kita harus lakukan yang namanya aktivitas workshop di situ. Nah, waktu kapan? Nah, tidak timbul tanggal mainnya. Pak Cipto ada waktunya kapan nih? Ya, bintang tamunya karena beliau menghadirkan beliau ini, waduh, ya luar biasa sekali. Ya, jadi nanti kita akan kabari Pak Prima dengan Mas Ardian barangkali akan kabari. Kalau teman-teman mau dan tertarik, kita akan ada workshop atau bootcamp di situ, di mana tidak hanya bicara tentang konsep teoretikal, malah kita berlatih di situ berlatih untuk tadi framing, berlatih untuk mirroring, berlatih untuk pacing dan lain sebagainya. Dan kita akan berhadap-hadapan ya, satu lawan dua, satu lawan empat dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan kita berlatih, kita membangun frame untuk ke depan biar kita bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal. Ya. Termasuk berlatih nah, napas tadi Pak Erwin ya. Termasuk dan termasuk ini teman-teman. Ada yang tadi bilang ada istilah namanya jeda. Jeda, pause. Pause itu berat loh, berat. Para negosiator termasuk saya pribadi salah satu orang negosiator juga dan saya dan Pak Cipto adalah para pembicara. Ternyata kondisi yang paling berat itu apa? Untuk kita pause. Pause. Dan itu kondisi hening itu waduh itu butuh kekuatan mental yang luar biasa. Ya kadang kan kita kepengen ngomong terus ya, kepengen bercerita. Ya, padahal justru pada saat-saat pause itulah kita bisa mendapatkan poin-poin kritis. Ya, Oke. yuk. Baik.
Pak Erwin, Nanti sebagai penutup, saya mungkin akan berikan satu closing statement gitu ya. ya, Jadi tadi kalau kita bicara teori-teori tentang negosiasi, memang kesannya ini sesuatu yang formal banget gitu. Bicara tentang organisasi, bicara tentang perusahaan, tentang bisnis, bahkan tentang aspek pemerintahan, politik, dan lain-lain. Nah, padahal sebenarnya negosiasi itu dalam lingkup yang lebih kecil, itu sehari-hari kita praktekkan. Ya, seorang istri dengan suami, ya ketika istri punya keinginan, sementara suaminya punya keinginan yang lain, lalu mereka membangun kompromi bersama, itu juga bagian dari negosiasi. Orang tua dengan anak, atau anak dengan orang tua, itu juga negosiasi. ya, Di kantor, atasan dengan bawahan, atau bawahan dengan atasan, itu juga negosiasi. Tentang posisi, tentang tunjangan, tentang fasilitas, itu kan itu juga bagian dari negosiasi. Nah, termasuk seorang chief ya dengan timnya, ketika kemudian seorang chief menetapkan target baru, ya kan, kemudian meminta supaya timnya ini mendukung, ini juga negosiasi. Atau sebaliknya, ya kan, ketika tim merasa bahwa tugasnya terlalu berat, gitu ya, kemudian ini nggak realistis, nggak achievable, gimana kalau kemudian ya targetnya diperkecil dan mungkin dibuat ada timeline dan seterusnya. Nah, ini juga bagian dari negosiasi. Nah, sehingga negosiasi itu jangan bayangkan bahwa ini bicara tentang dealing harga dengan supplier atau proyek-proyek yang nilainya besar. Nah, termasuk dalam ruang lingkup yang tadi saya sebutkan, itu juga terjadi negosiasi. Nah, termasuk ilmu tahan napas tadi, Pak Ervin, ilmu pause itu juga menjadi penting. Kebayang nggak kalau suami istri itu nggak ada pause? Yang ada kan rumah tangga akan seru ya. oke, luar biasa. Oke. Eh, Ya, oke, kalau luar biasa Pak Cipto, matur nuwun sangat ya. Sudah kebetulan mohon izin sudah saat ini sudah jam 5.15 dan barangkali ada kawan-kawan kita yang dari Indonesia Timur, barangkali mereka sudah harus sholat maghrib dan lain sebagainya ya. Yap. Jadi mohon izin untuk saat ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Mhm. Tapi lain waktu dan lain kesempatan, tentunya kita tadi kami sampaikan kita ada rencana mengadakan bootcamp ya, Ya, negotiation with NLP, dan oke. di mana itu selama 1 hari ya full dari kurang lebih jam 9 pagi sampai jam 4 sore di sebuah hotel, dan Mhm. di situ nanti kita akan 80% kita lakukan aktivitas namanya workshop. Yap. Dan menariknya, nih ya, menariknya untuk kawan-kawan semua yang kebetulan sudah hadir di sini, tentunya ada spesial nanti pakai telur dari kami ya, diskon spesial pakai telur dari kami yang harusnya harganya dengan sekian sekian sekian, tapi untuk kawan-kawan pasti ada diskon yang spesial pakai telur nantinya ya. Oke, teman-teman Yap. semua, terima kasih khususnya kami sampaikan kepada Pak Cipto Utomo yang sudah memberikan materi dengan luar biasa menarik sekali, dan juga kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di momen dan kesempatan di sore hari ini. Salam sehat untuk kita semua, salam bahagia, ya, salam istirahat juga karena besok kita harus sudah beraktivitas lagi, ya. Salam hormat untuk juga keluarga di rumah. Terima kasih Pak Cipto, terima kasih kawan-kawan. Kami dari PT Cakra Kusuma Pilar Bangsa mengucapkan terima kasih tanpa gading yang tak retak. Mohon maaf lahir batin jika ada khilaf dan kesalahan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih. kasih semuanya. Terima kasih. Sukses ya. Terima kasih Pak Cipto, Pak Terima kasih. Erwin. Terima kasih. Yo, Terima kasih. pamit. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Saya izin live ya Pak Erwin ya. Izin live ya, sama-sama.